Jumpa kembali bersama Agri Finance Channel. Diterlantarkan agensi, 20 PMI ilegal dari berbagai negara dipulangkan BP2MI. Simak video sampai tuntas. BP2MI memulangkan 20 pekerja migran Indonesia ilegal dari berbagai negara. Pemulangan ini dilakukan karena para PMI ini diterlantarkan oleh agensi yang memberangkatkannya. Tadi saya tanya dan mereka semua menyatakan semua tidak resmi saat berangkat ke negara penempatan. Pekerja kita hari ini 20 PMI pulang ke tanah air berbagai problem masalah yang mereka hadapi yang sebetulnya sangat menyedihkan. Ujar Kepala BP2MI Benny Ramdhani kepada wartawan Rabu tanggal 4 Maret 2022. Menurutnya, pemulangan ini menjadi bagian dari introspeksi negara. Ia menegaskan negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran dan tidak boleh lagi memberikan toleransi terhadap kejahatan modern perdagangan manusia. Kita harus menyatakan ini sebagai musuh bersama negara, tapi di tangan BP2MI tentu tidak cukup, maka institusi negara ini harus berkolaborasi semuanya, imigrasi, Kemenaker, Kemenlu, dan BP2MI tambahnya. Benny meyakini sepanjang kolaborasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga ini berjalan baik, maka mampu memproteksi setiap upaya kejahatan perbudakan modern perdagangan manusia. Ini adalah bisnis kotor yang harus segera diakhiri. Menurut saya, negara yang besar ini memiliki aparatur yang tidak kalah melawan mafia perdagangan manusia. Kita harus melawan sindikat perdagangan manusia. Bahkan terlalu hina jika ada pejabat negara, institusi negara di lembaga pemerintahan yang mau menjadi antek atau alas kaki bagian dari sindikat perdagangan manusia, bebernya. Benny mengungkapkan para PMI ini merupakan pahlawan devisa negara. Dia menyebut sekitar 159,6 triliun disumbangkan oleh PMI setiap tahun kepada negara, sehingga negara wajib memberikan penghormatan dan perlakuan hormat pada mereka. Benny mengatakan penyiapan shelter di beberapa tempat yang dilakukan BP2MI merupakan upaya menyediakan tempat transit untuk para PMI. Menurutnya, shelter itu dapat membantu PMI agar tidak keluar biaya untuk membayar penginapan di hotel. Dia mengklaim bahwa penyiapan shelter bagian dari perlakuan hormat negara. PMI, kata Benny, adalah bagian dari negara. Jadi, perang melawan sindikat ilegal harus dilakukan. Kita gelurakan, tapi juga bagaimana terus melakukan pendidikan pelatihan agar menciptakan para pekerja yang terampil profesional. Terus dilakukan oleh negara karena menurut saya pekerja kita itu harga diri. Jadi wajah Indonesia di luar negeri akan dilihat sejauh mana kita melihat para pekerja kita yang terampil dan profesional, katanya. Menurutnya banyak dampak yang akan diterima apabila bekerja sebagai PMI ilegal. Selain mendapatkan kekerasan, PMI ilegal tidak terdeteksi untuk mendapatkan perlindungan. Baru kita bisa melakukan pelindungan, tapi artinya pelindungan itu jika sudah mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang nggak dibayar, diperjualbelikan dari majikan lama ke majikan baru, eksploitasi kerja yang melebihi batas imbuhnya. Berita dikutip dari berbagai media massa. Dari pengalaman ini, kepada teman-teman tidak henti-hentinya kami menyarankan untuk tetap berangkat bekerja secara legal. Karena jika Anda berangkat secara ilegal, dipastikan Anda tidak akan mendapatkan perlindungan secara maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa